Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNPT tentang penalaran matematika bagian ke-10 dengan subpokok bahasan lingkaran. Semoga pembahasan dalam video ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman ada semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun ini yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Dan biasakan berdoa sebelum belajar. Oke, kita mulai. Topiknya Taman Kota. Kota X memiliki sebuah taman yang sangat indah. Taman itu didesain berbentuk lingkaran dan garis tengah 98 meter. Di bagian tengah taman itu dibuat kolam air mancur yang berbentuk lingkaran dengan perbandingan garis tengah 2:7. Setiap akhir pekan, banyak warganya berkunjung ke taman itu, baik sekadar bersantai atau berolahraga. Wida dan teman-temannya sering berkunjung ke taman itu untuk olahraga berjalan sambil mengitari taman dan kolam air mancur. Pertanyaan pertama, luas kolam air mancur di taman itu adalah dalam satuan meter kuadrat. Kita misalkan kolam air mancur di taman itu adalah gambarnya seperti ini ya. Yang warna biru adalah kolam air mancur, dan yang warna hijau adalah taman yang di sekitar kolam air. Kita misalkan untuk garis tengah dari kolam ini adalah D1, dan garis tengah taman secara keseluruhan adalah D2. Diketahui perbandingan garis tengah dari kolam dan taman secara keseluruhan, yaitu D1 per D2 sama dengan 2/7 ya. Kemudian garis tengah taman diketahui 98 meter. Jadi D1 per 98 sama dengan 2/7. 7 dan 98 ini bisa habis dibagi ya. 7 sisa 1 dan 98 sisa 14. Sehingga diperoleh D1-nya sama dengan 14 kali 2 sama dengan 28 meter. Berikutnya, luas kolam air mancur. Jadi L1 sama dengan 1/4 pi D1 kuadrat. Kita gunakan L1 karena di sini simbolnya D1 ya, jadi menyesuaikan diameternya atau garis tengahnya. Sama dengan 1/4 kali pi-nya 22/7 kali D1-nya 28 kuadrat. 4 kali 7 28. Ini bisa coret dengan pangkat 2 dari 28 ini. Sehingga 22 kali 28 hasilnya 616 meter persegi. Jadi jawabannya C. Jelas ya? Lanjut pertanyaan yang kedua. Luas areal taman yang berada di sekeliling kolam air mancur adalah. Kita misalkan luas kolam airnya adalah L1. Kemudian luas taman secara keseluruhan adalah L2. Nah, di sini ditanya luas areal taman yang berada di sekeliling kolam air mancur. Berarti yang daerah yang hijau ini kita misalkan dengan L. Pada soal nomor 1, kita sudah mendapatkan luas L1 atau kolam air sama dengan 616. Sekarang kita cari luas taman secara keseluruhan yaitu L2 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat. Sama dengan 1/4 kali 22/7 kali diameter untuk taman secara keseluruhan adalah 98 kali 98 kuadrat. Atau dijabarkan jadi 1/4 kali 22/7 kali 98 kali 98. 98 dan 7 ini bisa habis dibagi 7 ya. 7-nya sisa 1 dan 98-nya sisa 14. Kemudian 22 dan 14 ini jika dibagi 4, masing-masing dua-duanya dibagi 2, 11. 14 dibagi 2 jadi 7. Sehingga hasilnya disederhanakan menjadi 11 kali 7 kali 98. Ya. Dan hasilnya diperoleh 7.546. Dan demikian maka luas areal taman atau L sama dengan L2 dikurangi L1. L2-nya 7.546 dikurangi L1-nya 616 sama dengan 6.930 ya. Jadi jawabannya
A. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Jika Bu Ida berjalan mengitari taman sebanyak 5 kali, maka panjang lintasan yang ditempuh Bu Ida adalah. Bu Ida berjalan mengitari taman, artinya kita cari keliling dari taman ini ya, yang menggunakan garis tengah atau diameter D2. Jadi panjang lintasannya sama dengan N dikali keliling. Atau sama dengan N kali kelilingnya pi D. Kita gunakan D2. R-nya adalah banyak mengitari taman, yaitu 5 ya. Kemudian dikali 22 per 7 dikali D2-nya 98. 98 bisa habis dibagi 7. Dan 8 sisa 14. Kemudian 5 kali 22 kali 14 diperoleh 1540 meter. Jadi jawabannya E. Jelas ya? Lanjut bentuk soal berikutnya tentang kereta kuda. Sebuah kereta kuda memiliki perbandingan radius roda depan dan belakang adalah 3:4. Diketahui radius roda belakangnya adalah 800 mm. Pertanyaannya soal yang nomor 4. Radius roda depan kereta kuda adalah dalam satuan milimeter. Kita misalkan untuk kereta kudanya seperti ini ya. Jari-jari roda depan kita misalkan sebagai R1 dan jari-jari roda belakang kita misalkan sebagai R2. Diketahui perbandingan jari-jari roda depan dan belakang atau R1 per R2 sama dengan 3/4. Kemudian jari-jari roda belakang diketahui 800 mm. Jadi R1 per 800 sama dengan 3/4. Kali silang, 800 kali 3, 2400. Dibagi 4, 600. Jadi jari-jari roda depan atau R1 sama dengan 600 mm. Dan jawabannya adalah C. Ini termasuk tipe soal UTBK tahun 2023 ya. Termasuk tipe soal yang sederhana. Saya yakin teman-teman bisa mengerjakan tipe soal perbandingan seperti ini ya. Lanjut pertanyaan yang kelima. Untuk menempuh jarak 1 km membutuhkan berapa kali putaran untuk roda depan? Jarak tempuh suatu roda dapat kita rumuskan sebagai jarak sama dengan banyak putaran dikali keliling. Atau kita rubah dalam bentuk simbol, S sama dengan N kali K. Jadi jaraknya sebagai S, banyak putaran sebagai N, dan kelilingnya sebagai K. Kita keliling dari roda depan dengan jari-jari R1, kita ubah menjadi 2pi R1 ya. Jadi S sama dengan N kali 2pi kali R1. R1 jari-jari roda depan kita sudah peroleh pada soal nomor 1 yaitu 600 mm. Dijadikan meter sama dengan 0,6 meter. S-nya jarak tempuh roda 1 km. Dirubah kesatuan meter juga 1000 meter. Sama dengan N kali 2pi kali 0,6. Berikutnya N sama dengan 1000 dibagi 1,2pi. Disederhanakan dibagi 4 sama dengan 250 per 0,3pi. Dikali 10 masing-masing untuk menghilangkan tanda koma sama dengan 2500 per 3pi. Jelas ya? Jadi jawabannya C. Oke, demikian pembahasan latihan soal UTBK SNBT. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu teman-teman dari semuanya untuk menghadapi UTBK yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.